semuanya, perkenalkan nama saya Komaladia Saraswati, NIM 1717051319. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi, ilmu, dan paradigma. Dalam akuntansi dan ilmu paradigma terbagi menjadi 6 submateri. Yang pertama, perubahan revolusioner teori dan paradigma Punctuated Equilibrium. Yang kedua, teori umum Kuhn mengenai revolusi ilmiah. Yang ketiga, pandangan Richter mengenai berbagai paradigma. Yang keempat, paradigma dalam akuntansi. Yang kelima, ilmu akuntansi. Dan yang keenam, dekonstruksi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai perubahan revolusioner teori dan paradigma Punctuated Equilibrium. Para pengikut Darwin dengan gagasannya mengenai pertumbuhan menyatakan bahwa perubahan kumulatif masih jauh memadai untuk menjelaskan perubahan dalam bidang ilmu dan pertumbuhan dalam bidang pengetahuan. Pada dasarnya, garis keturunan muncul dalam bentuk equilibrium seperti bentuk-bentuk terdahulu, dan spesies baru datang tiba-tiba dengan secara tiba-tiba dan menyela proses yang ada. Untuk masing-masing teori, Punctuated Equilibrium menawarkan 3 komponen pokok. Yang pertama, struktur yang mendalam. Yang kedua, periode keseimbangan. Yang ketiga, periode revolusioner. Baik, materi yang kedua mengenai teori umum Kuhn tentang revolusi ilmiah. Teori tentang revolusi pengetahuan menekankan pada pengembangan pengetahuan dan motivasi sejumlah pengembangan tersebut. Usaha Thomas Kuhn menekankan pada pengembangan pengetahuan dalam bidang sains normal, dan tesis utama revolusi pengembangan ini berdasarkan pada konsep paradigma. Tingkat karakteristik teoritis dan kuantitatif terdiri dari yang pertama, yaitu tingkat usaha teoritis meningkat selama pengembangan revolusi. Yang kedua, pergeseran ke paradigma baru akan muncul dalam bentuk tulisan teoritik dibandingkan tulisan lainnya. Baik, materi yang ketiga yaitu pandangan Richter tentang berbagai paradigma. Komponen dasar suatu paradigma menurut definisi Richter terdiri dari yang pertama yaitu contoh, yang kedua gambar, yang ketiga teori-teori, dan yang keempat metode dan instrumen. Baik, materi yang keempat yaitu paradigma dalam akuntansi. Paradigma dalam akuntansi terbagi menjadi 6 paradigma. Yang pertama yaitu paradigma antropologikal atau induktif. Pokok permasalahan pada paradigma ini yaitu yang pertama, praktik-praktik akuntansi yang ada. Yang kedua, sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. 4 teori yang dapat dipertimbangkan dalam paradigma ini. Yang pertama, informasi ekonomis. Yang kedua, metode analitis. Yang ketiga, hipotesis sampling income. Yang keempat, teori akuntansi positif. Metode dalam paradigma ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teknik yang digunakan dalam penelitian income sampling. Yang kedua, teknik yang digunakan dalam penelitian iming manajemen. Dan yang terakhir, teknik yang digunakan dalam penelitian teori positif. Baik, paradigma yang kedua yaitu paradigma true income atau deduktif. Pokok persoalan yang ada pada paradigma ini yaitu yang pertama, penyusunan teori akuntansi dengan menggunakan dasar logika, alasan normatif, dan konsep yang ideal. Yang kedua yaitu konsep income yang ideal dan teori-teori yang terdapat dalam paradigma deduktif, yaitu yang pertama, present value accounting, yang kedua, price level adjust accounting, dan lain sebagainya. Metode pada paradigma ini umumnya menggunakan alasan analitis untuk membenarkan penyusunan teori akuntansi atau untuk mempertahankan keunggulan suatu model. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma usefulness. Pokok persoalan pada paradigma ini yaitu manfaat informasi dalam model keputusan. Teori yang terdapat pada paradigma ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk pertama yang berhubungan dengan perbedaan bentuk model keputusan. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan oleh sebagian besar model. Dan yang ketiga itu bentuk kedua yang berpengaruh atau berhubungan dengan kejadian ekonomi.
Metode pada paradigma ini cenderung tergantung pada teknik empirik dalam menentukan keputusan prediktif dan dari elemen informasi yang terpilih. Baik, paradigma yang keempat yaitu paradigma decision maker. Pokok masalah sesungguhnya pada paradigma ini yaitu pada respon pasar terhadap keseluruhan variabel-variabel akuntansi. Teori pada paradigma ini yang pertama yaitu harga pasar mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, harga pasar tidak bias secara cepat merespon informasi baru. Metode pada paradigma ini yaitu yang pertama the market model, yang kedua the beta estimation model, dan lain sebagainya. Baik, paradigma yang kelima yaitu paradigma individual user. Pokok permasalahan pada paradigma ini yaitu respon pengguna individu terhadap variabel-variabel akuntansi. Teori pada paradigma ini tidak dikaitkan dengan pembentukan teori secara jelas, yaitu yang pertama relativisme kognitif, yang kedua relativisme budaya, dan yang ketiga pengaruh perilaku dari informasi akuntansi. Metode pada paradigma ini cenderung menggunakan seluruh metode yang ada. Dan paradigma yang terakhir yaitu paradigma information. Pokok masalah pada paradigma ini yaitu yang pertama, informasi merupakan komoditas ekonomi. Yang kedua, perolehan sejumlah informasi dalam masalah pemilihan ekonomis. Teori pada paradigma ini cenderung memberikan gambaran mengenai teori of themes. Metode pada paradigma ini memanfaatkan alasan analitis dengan menggunakan dasar teori keputusan statistik dan teori proses pemilihan. Baik, submateri yang kelima yaitu ilmu akuntansi. Penelitian akuntansi didasarkan pada sekumpulan asumsi tentang ilmu dan masyarakat sosial dan telah menghasilkan perdebatan sehat tentang bagaimana cara memperkaya atau mengembangkan praktik akuntansi tersebut. Dan yang terakhir yaitu dekonstruksi. Dekonstruksi dalam penelitian akuntansi mengandung banyak upaya untuk mengungkapkan asumsi tersembunyi dalam tulisan akuntansi. Baik, sekian pemaparan materi mengenai akuntansi, ilmu, dan paradigma. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.